Di video ini saya akan menjelaskan tentang stok 1, penjualan, menu pesanan pengiriman baru. Anda dapat menggunakan menu pesanan pengiriman jika Anda secara internal menentukan pengiriman untuk pesanan barang setelah penjualan dihasilkan. Jika Anda perlu untuk mengelola pesanan untuk pengiriman aktual, dan jika Anda ingin melihat data dalam bentuk laporan, menu pesanan pengiriman dapat berguna untuk Anda. Dan jumlah stok yang berkurang adalah berasal dari menu penjualan baru. Namun menu pesanan pengiriman tidak akan mempengaruhi jumlah dalam buku stok. Menu ini digunakan untuk secara sederhana menempatkan pesanan pengiriman berdasarkan slip penjualan yang telah Anda masukkan. Anda dapat membuat slip pesanan pengiriman dengan secara manual memuat kode barang, atau Anda dapat memuat penjualan yang ada untuk menerapkan data dan dengan mudah membuat slip pesanan pengiriman baru. Pertama, isi semua kolom di bagian atas. Di kolom tanggal, masukkan tanggal pesanan pengiriman akan dilakukan, dan kemudian masukkan pelanggan yang akan Anda kirimkan barangnya. Setelah Anda menginput pelanggan, Anda dapat lihat program memuat informasi di berbagai kolom. Misalnya kolom PIC yang telah Anda set sebelumnya di pendaftaran pelanggan atau vendor pada tab batas atau harga kredit. Program akan otomatis memuat informasi data di layar input. Dan juga kolom lainnya seperti kontak dan alamat. Data yang diisi di menu pendaftaran pelanggan atau vendor akan dimuat. Dan jika Anda butuh kolom tambahan selain dari kolom yang telah diset secara default, Anda dapat menambahkannya dengan pengaturan layar pemasukan. Klik pilihan Pengaturan layar pemasukan, pilih pada default. Arahkan ke judul kolom di bagian atas, lalu klik tambahkan. Pilih kolom yang diinginkan, misalnya jenis teks 1, dan terapkan. Dan Anda dapat arahkan lagi ke kolom yang ditambahkan, lalu klik pada pengaturan. Di jendela pengaturan, Anda dapat mengedit nama tampilan. Dan jika Anda ke bagian bawah, Anda juga dapat mengatur nilai default. Klik pada tentukan secara manual, dan pada opsi tentukan secara manual, jika Anda biarkan kolom ini kosong, Anda dapat memasukkan data yang diinginkan pada layar input setiap kali membuat slip pesanan baru. Dan jika Anda mengisi kolom ini, data yang dimasukkan ke sini akan tampil secara default setiap kali Anda memasukkan pesanan pengiriman baru. Dan opsi muat informasi memungkinkan Anda secara otomatis memuat informasi yang Anda masukkan ketika mendaftarkan kode pelanggan atau vendor. Lalu kembali ke layar input. Di kolom lokasi keluar, masukkan lokasi dari mana barang dikirim atau dirilis. Dan setelah selesai mengisi bagian atas, kita dapat lanjut mengisi bagian bawah. Anda dapat secara manual mencari dan memasukkan barang dan jumlahnya. Atau Anda dapat menarik data slip penjualan yang sudah dibuat dan menerapkannya untuk membuat slip pesanan pengiriman. Klik tombol penjualan di bagian tengah, dan slip penjualan yang berada di menu daftar penjualan akan ditampilkan. Anda dapat memilih slip penjualan terkait yang akan dikirim, dan klik terapkan semua di bagian bawah. Setelah Anda menerapkan slip penjualan tersebut, kolom di bagian atas berubah sesuai dengan data slip penjualan yang Anda pilih. Dan di bagian bawah juga, barang yang dimasukkan ke dalam slip penjualan juga akan dimuat.
Dan jika Anda ingin memasukkan hanya sebagian barang yang dikirim, pilih barang yang tidak termasuk ke dalam pesanan pengiriman, dan klik hapus pilihan di bagian tengah. Juga, jika Anda ingin memastikan jumlah stok yang tersedia dari setiap barang saat ini, Anda dapat klik pada tombol tampilkan jumlah stok barang. Dan Anda dapat memeriksa jumlah total saldo dan jumlah stok yang berada di lokasi keluar. Dan setelah selesai mengisi setiap kolom, Anda dapat klik simpan atau cetak untuk menyimpan slip pesanan pengiriman. Dan jika Anda ingin melihat layar pratinjau sekaligus menyimpan slip di saat yang sama, klik pada simpan atau cetak. Di layar pratinjau, Anda dapat mencetak slip pesanan pengiriman yang ditampilkan, atau mengekspor ke dalam bentuk PDF, atau Excel, atau mengirimkan ke pelanggan via email. Dan jika perusahaan memiliki template pesanan pengiriman tersendiri, atau jika Anda ingin mengedit kolom yang tampil di sini, Anda dapat klik pilihan di kanan atas, pengaturan contoh laporan baru, masukkan nama contoh laporan baru, klik simpan. Di jendela pengaturan template, arahkan ke bagian atas atau ke bagian bawah, dan klik pengaturan untuk mengedit bagian atas atau bawah. Dan untuk bagian badan atau tengah, klik pada tiap judul kolom dan gunakan tombol yang ada untuk mengedit template. Dan slip pesanan pengiriman yang telah Anda buat dapat Anda cek di menu daftar pesanan pengiriman. Semua pesanan pengiriman yang Anda buat melalui menu pesanan pengiriman baru akan ditampilkan dalam tab dalam proses. Dan pesanan pengiriman yang tidak lagi valid akan berada di tab selesai. Untuk mengubah status pesanan pengiriman menjadi selesai, Anda dapat klik pada tombol dalam proses pada slip terkait dan menekan selesai. Maka slip tersebut akan berpindah ke tab selesai. Dan Anda juga dapat memindahkannya kembali ke tab dalam proses dengan memilih pesanan pengiriman, kemudian klik pada tombol ubah status dan klik dalam proses. Dan slip tersebut akan berpindah lagi ke tab dalam proses. Juga, jika Anda menggunakan label barcode dalam mengelola barang, dan jika Anda ingin mencetak label barcode dari barang yang dimasukkan di pesanan pengiriman, pilih slip pesanan terkait, kemudian klik pada tombol barcode di bagian bawah. Dan jika Anda mengarahkan kursor ke tombolnya daripada menekannya, Anda dapat mencetak barcode dari nomor seri atau lot, atau barcode dari slip atau voucher tersebut. Dan sebagai tambahan, jika Anda butuh untuk melihat riwayat pesanan pengiriman di masa lampau, klik cari di bagian atas dan atur rentang pencarian tanggal yang dibutuhkan dan mengatur kondisi pencarian lainnya untuk memfilter hasil pencarian. Juga, jika Anda ingin mengubah isi atau menghapus slip yang ada, Anda dapat menekan tanggal nomor dari slip, mengeditnya, kemudian menyimpannya lagi, atau klik tombol hapus untuk menghapus slipnya. Dan di layar daftar, jika Anda ingin mengedit daftar yang tampil dalam daftar pesanan pengiriman, klik pilihan di kanan atas, pengaturan contoh laporan baru, buat template baru, dan edit dalam jendela pengaturan.
Seperti sebelumnya, klik tambahkan untuk menambahkan kolom atau hapus untuk menghilangkan kolom. Dan terakhir, Anda dapat menggunakan menu status pesanan pengiriman di sebelah kiri. Di menu status pesanan pengiriman, jika Anda mengatur tentang tanggal pencarian dan kondisi pencarian yang lain, lalu klik cari, Anda dapat memeriksa pesanan pengiriman yang telah Anda masukkan dalam format laporan. Dan Anda juga dapat mengatur template status pesanan pengiriman ini di pilihan Pengaturan contoh laporan baru. Anda juga dapat mencetaknya atau mengunduhnya dalam bentuk PDF atau Excel dan juga melihatnya dalam bentuk grafik.